Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 April 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patasina dan kita mulai dengan berita pertama. Rektor Universitas Patimura Ambon perintahkan Satgas tangani kasus dugaan pelecehan seksual oknum dosen. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen Universitas Patimura, Agus Somokil, mendapat perhatian serius dari Rektor Universitas Patimura, Profesor Freddy Lewa KBSI. Rektor mengatakan meskipun keluarga korban sudah membuat laporan ke polisian, namun Empati akan turut campur tangan menangani kasus tersebut melalui tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sebab itu, Lewat KBSI telah memerintahkan jajarannya, termasuk tim Satgas dimaksud, untuk segera menangani kasus tersebut. Ia menegaskan masalah ini akan diusut dan ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual akan melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk memanggil korban dan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Diberitakan sebelumnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi demo di halaman Rektorat Universitas Patimura Ambon, Kamis 4 April 2024. Aksi itu dilatar belakangi dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen terhadap salah seorang mahasiswi. Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus untuk tindak lanjut dari regulasi Kementerian tentang bagaimana menangani kekerasan seksual di kampus. Dan sebagaimana yang telah adik-adik juga mungkin tahu dari aksi demo kemarin, baik di FKIP maupun berlanjut di Rektorat, sampai tadi malam jam 12 kami masih pantau apa yang dilakukan oleh dekan FKIP dan jajarannya di FKIP itu sudah dilakukan. Kami juga sudah memerintahkan ke seluruh wakil rektor dan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual untuk segera melakukan tindakan cepat untuk menangani masalah ini, sehingga masalah ini tidak kemudian melebar kemana-mana, ya. Dan kalau hari ini adik-adik mahasiswa hadir di tempat ini, kami mengatakan bahwa proses penanganan terhadap masalah ini akan dilakukan secepatnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu, kami hanya minta kepada unsur pimpinan Universitas Patimura, baik rektor, rektor 1, rektor 2, dan rektor 3, dan pimpinan FTP untuk Universitas Patimura ini. Lanjut. Ya? Ada kemudian ke sini. Ini. Sama-sama berapa tahun? Ketika depan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, sekitar 150 ton sampah diangkut di Ahuru. Ini kata DLHP Ambon. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon atau DLHP kembali mengangkut sampah dari kawasan Ahuru Kamis 4 April 2024. PLT Kabid DLHP Kota Ambon Nizar mengungkapkan jumlah sampah yang diangkut kali ini terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan pengangkutan sebelumnya pada Februari yang mencapai 300 ton. Hari ini sekitar 8 truk dari total 17 armada yang tersedia telah berjalan. Yang menjelaskan proses pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul 13:30 hingga sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Timur.
yang mengakibatkan penutupan sementara lalu lintas di kawasan tersebut. Dari persoalan sampah ini diharapkan agar warga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Ia menjelaskan salah satu contohnya adalah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, pakan ternak, ekoenzim, dan sebagainya. Nisa juga mengimbau agar masyarakat membuang sampah pada waktu yang tepat, antara pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pada tempat sampah yang ditentukan sesuai dengan peraturan Wali Kota Ambon nomor 66 tahun 2009. Tersisa 2 dari ratusan lapak kosong yang ditinggal pedagang pasar Untual. Pasca palang adat atau sasi masyarakat Taar dicabut, pasar Untual sepi ditinggal pedagang. Mereka enggan kembali berjualan di pasar Untual dan lebih memilih tetap menjajakan sembako di bundaran SPBU Kota Tual dengan dalih lebih laris. Ironisnya, pasar yang dibangun dengan anggaran sebesar 97 miliar sesuai data LPSC tersebut, kini lumpuh tanpa aktivitas jual beli. Pantauan Tribunbun.com Kamis 4 April 2024, ratusan lapak kosong ditinggal pedagang. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari 10 orang nampak bergerombol mengisi waktu luang tugas dengan main kartu. Dari ratusan pedagang yang enggan kembali, hanya tersisa 2 lapak yang masih setia menggelar dagangan di pasar yang terletak di luar kota tersebut. Taufik, salah seorang pedagang baju yang masih bertahan hingga saat ini, mengaku tidak ada pilihan lain selain tetap bertahan di pasar Untual. Pasalnya, ia tidak tahu akan berdagang di mana lagi selain di pasar tersebut. Menurutnya sudah ada kesepakatan pasar dadakan di bundaran SPBU Tual bertahan hingga selesai Lebaran. Setelah itu kembali lagi. Ia mengaku sudah puluhan tahun berjualan di pasar Maren Tual. Namun saat ada perintah relokasi karena revitalisasi, dia pun menurut saja apa kata pemerintah kota dengan pindah ke Pasar Un. Senada dengan itu, Haji Edi, salah satu pedagang sembako, mengaku masih tetap berdagang karena janji di Sperinda. Sesuai kesepakatan yang tetap buka akan diprioritaskan mendapatkan lapak di pasar baru. Ia berharap setelah Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, semua pedagang bisa kembali ke pasar Untual. Meskipun sepi, namun setidaknya ada 1 atau 2 pembeli sembari menunggu realisasi janji dan rampungnya pasar Marentual. Kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tribunas, rekayasa lalu lintas Idul Fitri bakal digelar di kawasan Pemda menuju Masjid Raudah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bakal melakukan rekayasa lalu lintas dan pembatasan operasional angkutan barang untuk memberikan kenyamanan pada umat muslim saat sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepada Tribunambon.com, Kepala Dinas Perhubungan Nixon Hukubun mengatakan akan ada 1 titik yang bakal direkayasa arus lalu lintas. Di 1 titik itu terdapat Masjid Agung Raudah yang bakal dipadati umat muslim saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menurutnya, mereka bersama mitra kerja akan melakukan pengamanan secara bersamaan. Dirinya menambahkan berharap agar pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan khusyuk. Selanjutnya, Tribunas, rekomendasi kedai es campur di Namlea untuk buka puasa.
Buka puasa enaknya dengan minuman yang menyegarkan, salah satunya es campur. Ada banyak varian es campur yang bisa ditemui tidak terkecuali di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Salah satunya es campur di Jalan Ahmad Yani atau lebih tepatnya di Simpang 5, Kota Namlea. Rahma yang membuat kedai es campur ini memiliki berbagai varian es yang murah meriah. Es campur ini disajikan dalam gelas bulat dengan isian lengkap yang menggugah selera. Dalam satu porsi es campur buatan Rahma, kamu bisa mendapatkan semangkuk es dengan aneka isian seperti alpukat, kelapa, dan juga melon. Topping tersebut kemudian ditutup dengan es serut dan disiram dengan sirup berwarna merah. Agar lebih manis, tak lupa ditambahkan kental manis putih pada bagian atasnya. Harganya juga cukup terjangkau, untuk satu porsinya dibanderol seharga Rp10.000 saja. Tribuners sudah bisa menikmati semangkuk es dengan isian lengkap, tetapi bagi Tribuners yang ingin mencoba varian lain, di sini juga menawarkan es jenis lainnya. Bagi warga Namlea yang mau menikmati kesegaran es campur ini, disarankan untuk datang lebih awal karena dagangannya sering habis cepat. Ia biasanya mulai membuka kedainya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Es campur ini tidak hanya menjadi pilihan menyegarkan, tetapi juga menambah kelezatan saat berbuka puasa di bulan suci. Kakak-kakak yang mau cari takjil untuk minuman-minuman segar bisa langsung datang di alamat kita di Jalan Ahmad Yani. Kebetulan kita lagi jual minuman buka puasa dengan berbagai rasa. Berbagai varian rasa. Itu ada rasa mangga, alpukat, dan sebagainya. Kalau lebih lebih datang langsung ke sini. Di sini buka dari jam 4:30 sampai jam 6:30. Kalau mau datang secepatnya, soalnya di sini paling sering habis kalau mau datang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 April 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat berbuka puasa Tribuners Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan